Nah teman-teman, ini tadi habis menyiapkan bahan-bahan ya. Jadi kalau kemarin kita itu pakai baskom seperti ini ya, karena memang keterbatasan peralatan, dan kita mulai hari ini dengan baskom atau bak ya, baknya seperti ini. Sebenarnya kita cari yang biasa kita pakai itu nggak dapat ya teman-teman. Jadi mau gimana lagi ya, akhirnya mau nggak mau ganti seperti ini. Tapi karena memang kita membuatnya itu kan lebih ya teman daripada hari-hari sebelumnya, jadi pakai yang biasa ini yang kemarin ya. Jadi mungkin sudah agak susah yang adonnya, jadi mau nggak mau ini waktu saya bawa dari kru itu teman-teman seperti ini. Dan kemudian tadi kita cari bak ini atau baskom ya, dapatnya kayak gini ya, sudah itu kan yang penting sudah agak besaran ya. Nah jadi, dan kalau yang ini kemarin teman-teman ya, sebenarnya saya juga dulu tuh nggak pernah sih pakai yang ini, minimal lah pakai yang bak-bak seperti ini yang apa, yang warna-warna itu ya. Ini karena memang kondisi cari nggak dapet dulu tuh kan, darurat juga ya, mau nggak mau pakai seperti ini gitu kan. Ini kalau sudah 5 kilo seperti ini ya teman, ini sudah apa ya, sudah susah ya buat ngadon di sini kalau dalam 5 kilo. Tapi kalau cuma 3 kilo 2 kilo gitu kan, tapi semenjak di sini kayaknya ya mungkin sekali 2 kali per awal aja yang bikin 2 kilo ya seperti itu. Selebihnya minimal 3 lah seperti itu. Kayak kemarin kan cakuannya 3. Nah sedangkan ini besok hari Minggu ya teman, jadi kita buatnya itu lebih gitu kan, seperti itu, daripada pakai ini kan pasti ini penuh gitu kan. Tadi aja saya tuh ngadon hampir 5 kilo ya pakai baskom ini gitu kan, dan ternyata ya sedikit muternya itu agak susah gitu kan. Nah jadi teman-teman itu kan ketika membuat adonan ya, itu kan variatif ya. Mungkin ada yang pakai meja gitu kan, kalau kita biasanya ya pakai bak kayak gini ataupun baskom ya, baskom besar ya. Jadi kalau kayak gini itu kan teman-teman ya, bisa kita itu pokoknya ngadon nih 10 kilo gitu kan, atau 10 gayung gitu kan. Nah, jadi ini muat cukup lah, bahkan lebih kan seperti itu kan. Mungkin dari 12 sampai, kalau 15 mungkin terlalu kecil ya seperti itu. Nah ini teman-teman ya, ini besok untuk odading ya, ataupun bolang-baling ini yang ini. Dan yang ini cakwe teman. Udah saya kasih bumbu sih gitu kan. Di sini kelihatan ya ini. Jadi pas sore hari ini ya, dari tepung, mentega, kemudian ada ragi instan sudah saya taruh sini, ada garam, ada susu bubuk kan seperti itu. Begitu juga dengan ini cakwe, itu udah saya kasih, ada masako, kemudian saya kasih micin dikit gitu kan. Kemudian ini sama kan. Jadi kemarin kebetulan teman-teman ya, ada yang menanyakan, Bang kalau 5 gayung itu berapa kilo sih gitu kan, seperti itu. Jadi itu kan kebiasaan kita ya teman-teman, kebiasaan kita mungkin kebanyakan dari kita itu, terutama komunitas kita seperti ini, kalau nakar itu kan mungkin malas ribet ya, dan kita menggunakan gayung teman-teman ya, menggunakan gayung. Dan ini gayungnya ya seperti ini, dan gayung itu kan ada bermacam-macam ya teman-teman. Kalau ini yang standar, yang kecil ya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau seperti ini ya kemungkinan besar tidak ada 1 kilo. Tapi kalau yang merah apa, yang besar yang lebar itu dia sampai 1 kilo teman-teman ya, 1 kilo, bahkan pernah saya timbang 1 kilo. Kalau ini lebih kecil, tapi biasanya kalau teman-teman itu juga nakar ada yang beda teman-teman. Jadi kadang kalau saya kan ngepres gini ya, ngepres ini nah, seperti ini mungkin takarannya kalau ditimbang nggak sampai 1 kilo gitu kan, cuma ya mungkin 8 on 9 on seperti itu. Dan ada yang teman-teman juga yang nakar itu penuh full gitu kan, jadi full gini, jadi apa bahasanya itu, sampai full ke atas gitu ya, sampai menggunung ke atas, itu apa namanya, bahasa kan beda-beda ya. Kalau bahasa kami, saya sering ucapkan tuh
10 itu acucung gitu kan, seperti itu. Jadi beda-beda pengucapan. Nah, jadi mengenai pertanyaan tadi, jadi dari 5 gayung itu ya sebenarnya untuk 5 gayung itu kan standar ukuran kita yang kita gunakan itu adalah layaknya itu adalah 5 kilo kan, seperti itu. Jadi kalau 5 gayung, bagi teman-teman yang nanyakan kemarin ya, jadi itu standarnya adalah 5 kilo kan, seperti itu. Cuma ukuran kita yang pakai gayung karena memang kenapa ya, mungkin lebih simpel aja ya daripada kita nimbang-nimbang mungkin ya. Kalau teman-teman mau seperti itu sih enggak masalah ya, lebih bagus ya. Jadi kan semua takaran itu ditimbang kan, seperti baik itu menteganya gitu kan, baik itu juga gulanya. Kalau gula kan kita sekarang itu enggak kayak waktu di Samarinda ya. Samarinda kita beli sak-sakan gitu kan, kemudian mentega beli yang karton ya, artinya satu kardus ya. Kalau ini kan beli yang per kilo itu teman-teman, jadi 1 kilo gitu kan dibagi gitu kan. Kalau kira-kira buat ini 4,5 ya, kita kira-kira hampir setengah kilo lah gitu kan, atau 4,5 on ya, 450 gram seperti itu. Begitu juga dengan odading teman-teman ya. Berarti kalau 5 lebih ya kita kasihkan 5 ini yang ini ya, 500 gram lebih kan, seperti itu. Jadi bagus itu teman-teman ketika kita menakar itu dengan model timbangan, kemudian dengan susu juga. Kalau susu kan kita hanya feeling aja ya, kita hanya kira-kira kalau 1 sendok itu ya 1 kilo 1 sendok gitu kan ukurannya. Begitu juga dengan daging instan. Daging instan di sini saya agak banyak ya teman-teman. Nah, oh ya, tadi kebetulan belum saya jawab juga gitu kan, walaupun saya ada WhatsApp masuk gitu kan, menanyakan tentang dia ngadon gitu kan. Jadi ngadon itu teman-teman ya, ngadon 3 kilo dia ngadon jam 5, baru bisa ngembang jam 9. Tapi ya maaf ya, sedikit tadi agak kurang sependapat gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri teman-teman, upahnya hanya ngadon 3 kilo situ. Saat ini saya itu contoh saya aja ya gitu kan, saya itu bangun tidur itu dibangun untuk memulai ngadon. Jadi bangun itu jam 4. Kalau kemarin jam 4:10 kan sudah saya alarm teman. Untuk beberapa hari terakhir ini ada 3 harian 4 hari lah, itu saya bangun jam 4:05 kan, seperti itu. Jadi itu baru bangun ya teman-teman, baru bangun. Kemudian kita ya persiapan lah gitu kan, artinya kan kebahan kan udah siapin semua. Jadi kita mulai ngadon itu ya sekitar jam 4 lewat lah, 4:04 gitu kan. Kita ngadon 2. Kalau kemarin kan pakai ini ya, gini. Jadi 2 ini waktu saya sendiri, sekarang kan berdua kan, seperti itu kan, jadi enak. Jadi pas saya selesai ngadon untuk 2, jadi baik itu odading dan cakwe kan, seperti itu ya. Jadi kira-kira pas azan subuh itu kan ya, kalau di sini mungkin jam berapa ya, jam 5:04 lah, seperti itu kan. Jadi itu selesainya. Nah berarti kan ngadon 2 itu saya hanya membutuhkan waktu itu waktu membuat sekitar 5 atau 6 ya, 6 kilo 5 atau 6 kilo kan, seperti itu. Jadi itu kebiasaan rutinitas saya kan, seperti itu. Jadi setelah ngadon itu selesai azan kan, udah istirahat sebentar, entah itu 5 menit seperti itu, saya mandi kan, seperti itu. Nah saya habis subuhan gitu kan, habis subuhan sekitar jam 5:04 saya itu ke tempat jualan. Jadi mungkin membutuhkan waktu karena jalan kaki ya, membutuhkan waktu sekitar 5 menit lah anggap. Sampai sana itu jam 5:30. Nah baru persiapan, sampai sana sudah persiapan, terus ngesap ataupun meratakan adonan. Nah kalau waktu sendiri saya itu jam 6:04 atau jam 6:10 lah, cepat-cepatnya setelah persiapan semua, setelah ngesap selesai, minyak sudah panas, jam 6:10 atau jam 9:15 telat-telatnya itu sudah mulai goreng teman-teman. Artinya seperti ini ya, yang ditanyakan teman kita tadi saya lupa karena tidak buka akun YouTube ya. Jadi dia bangun mulai ngadon jam 5, kenapa jam 9 baru mulai ngembang kan, seperti artinya kan jam 5 ngadon, jam 6, 7, 8, 9, ada waktu 4 jam di situ. Sedangkan saya sendiri ngadon itu jam 4 lewat, anggap aja jam 4, seperti 4, 5, 6, 2 jam kan, artinya seperti itu. Tidak perlu sampai 4 jam. Dan
menurutnya ragi instan yang diberikannya itu sudah standar gitu kan, artinya sudah 1 sendok dari 3 kilo, sebenarnya sudah standar sekali. Cuma menurut saya mungkin katanya teknik ngadonnya pun sudah sesuai gitu kan. Nah itu menjadi tanda tanya, saya juga belum nanyakan gitu kan. Jadi posisinya itu di mana kan, seperti itu, atau di daerah dingin seperti itu, bisa jadi karena cuaca ya teman. Jadi dia terlambat untuk ngadon untuk ngembang gitu kan. Dan saya belum tanyakan karena WA tadi kayaknya belum saya buka seperti itu. Jadi intinya kalau segitu lamanya saya rasa kurang baik ya. Setidaknya kalau jam 5 itu ngadon, mungkin jam 7 itu sudah maksimal mulai goreng, sudah maksimal ya seperti itu, bukan mulai maksimal kan. Nah jadi hanya kisaran 2 jam saja sudah, dari ngadon sampai mulai goreng itu tenggat waktunya itu hanya 2 jam ya teman-teman. Nah, itu menjadi pertanyaan. Dan kemudian saya setelah ngadon teman-teman ya, pernah saya buat tutorial juga. Saya kan masukkan ke dalam kantong plastik ya, atau kantong kresek ya. Itu di situ sebenarnya termasuk proses proofing ya di situ. Jadi proses proofing atau pengembangan itu sebenarnya berada di kantong itu. Jadi dari kita mulai ngadon, kita masukkan ke dalam kantong plastik itu ya teman-teman ya, sampai ke tempat jualan itu kan membutuhkan waktu mungkin 1 jam. Kemudian setelah kita sap atau kita ratakan, kita diamkan entah itu 5 menit 10 menit, itu sudah ngembang kembali. Jadi sudah mulai digoreng pelan-pelan, walaupun ngembangnya belum maksimal. Nanti kalau sudah 2 gorengan atau 2 potongan itu baru maksimal, kayak gitu teman-teman. Nah itu sudah maksimal sekali, artinya tidak sampai 4 jam nah seperti itu. Apalagi kalau harus dimasukkan lagi ke baskom lagi, itu kan ya artinya ya nggak tahu lah, namanya kita itu beda persepsi mungkin ya, seperti itu bisa jadi kan, cara masing-masing. Lihat tuh, kalau cara saya sendiri mungkin seperti ini yang bisa saya berbagi ya bagi teman-teman semua kan, seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan ya wajar saja, tidak masalah. Cuma ya artinya kita saling memahami saja lah. Nah jadi ya teman-teman, sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini, baik itu ini tempat yang saya gunakan untuk membuat adonan. Kemudian dari pertanyaan teman kita tadi yang dua dari 1 gayungnya berapa kilo, kemudian yang satunya tadi tenggat waktu dari ngadon sampai ngesap sampai goreng itu berapa lama kan. Oke, itu aja teman-teman, sedikit mungkin bisa menjadi bisa bermanfaat lah gitu buat teman-teman semua, yang baik itu sesama pedagang ataupun teman-teman yang baru belajar ya. Dan kita tetap konsisten sih gitu kan. Yang penting kita konsisten dalam usaha seperti ini, karena pasang surut itu hal yang biasa ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video dan pembahasan yang lainnya.